Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab Allah mudahkan kita semuanya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada pengurus Ta'mir Masjid Namirah, terkhusus lagi kepada Abah Hilmi yang pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk kemudian bermajelis dengan Bapak Ibu semuanya. Kita doakan semoga orang-orang yang berada di balik Masjid Namirah ini, dari pendiri, pewakaf, pengurus, para ta'mir, para imam, dan orang-orang yang makmurkan masjidnya diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang barokah, diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang hatinya itu selalu tertaut kepada masjidnya Allah, ya, adalah mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk dari golongan tersebut. Hati kita tertaut kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kami terkhusus dan kepada jamaah sekalian, mari kita istiqomahkan untuk memakmurkan masjidnya Allah. Ya, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala menjadi tugasnya orang-orang beriman. Memakmurkan masjid itu bukan hanya tugasnya ta'mir, ya, tetapi orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia punya kewajiban untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Paling minim adalah kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya yang bapak-bapak, ya. Kenapa? Karena sebagian ulama, ya, untuk laki-laki itu dianjurkan, ya, dianjurkan, bahkan ada yang mewajibkan, kecuali ketika dia ada uzur, bagi laki-laki untuk kemudian bisa sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita semuanya bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya nggih? Ada yang lagi enggak sehat? Semoga yang enggak sehat malam hari ini pulang dari majelis ini menjadi sehat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah yang sudah siap menghadap Allah meninggal dunia? Ada yang sudah siap? Ya, belum? Ya, siap gak siap kita harus mempersiapkan diri. Ya. Siap gak siap kita semuanya harus mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempersiapkan segalanya, ya. Di antaranya adalah kita persiapkan amal-amal terbaik kita, amal-amal solih kita. Kira-kira amalan apa yang nantinya ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kita itu bisa menjadi hujjah, ya. Amalan kita bisa menjadi hujjah. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu, ya, bisa dipastikan punya amalan, punya ibadah-ibadah yang istimewa, yang mereka istimewakan, mereka istiqomahkan, mereka dawamkan sampai mereka mati, ya, sampai mereka meninggal dunia. Di antaranya ada seorang sahabat yang bernama atau sahabat yang ceritanya itu sendalnya atau terompahnya itu sudah terdengar di surga, padahal orangnya masih di dunia. Siapakah sahabat tersebut? Sahabat Bilal bin Rabah, ya. Itu sendalnya, terompahnya itu sudah sampai surga, tapi padahal orangnya itu masih di dunia. Ya. Ternyata amalan istimewanya, amalan yang terus beliau jaga adalah satu, menjaga wudu. Yang kedua, setelah wudu beliau itu sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Kemudian ada sahabat yang lain, ya, sahabat yang lain yang kemudian karena istiqomahnya dia dengan sebuah amalan, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan amalan yang dia lakukan, Allah cinta kepada dia, ya. Ada seorang sahabat itu yang kemudian dia pagi, siang, sore, malam baca Quran surah Al-Ikhlas. Pagi Al-Ikhlas, siang Al-Ikhlas, malam Al-Ikhlas. Ketika sholat baca Al-Ikhlas, di luar sholat dia juga baca Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas terus dia baca. Surat-surat yang lain gimana? Ya dibaca tapi jarang-jarang. Yang paling sering Al-Ikhlas. Sami kalih kula dan panjenengan semua nggih. Ya, kalau salat sunnah, surat napa sing paling sering dibaca? Al-Ikhlas. Paling ikhlas dibacanya. Ya, kenapa? Karena pendek dan kita hafal lancar, enggak pakai mikir. Al-Ikhlas. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Fulan itu setiap saat ya Rasulullah baca Al-Ikhlas terus. Dia itu kayaknya senang banget sama surah Al-Ikhlas. Dia dawamkan membaca, mengkaji Quran surah Al-Ikhlas." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan memberikan kabar. Apa kabarnya? Akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepada dia
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, hanya dengan Quran surah Al-Ikhlas. Tetapi ketika Al-Ikhlas itu didawamkan terus-menerus, maka insyaallah Al-Ikhlas itu akan menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala datangkan cintanya untuk kita semuanya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh bagian ayat dari Al-Qur'anul Karim semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Hatta surah yang paling pendek, Quran surah Al-Ikhlas, keutamaannya luar biasa. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita ini yang nanti pasti akan ketemu dengan yang namanya kematian, maka kita harus mempersiapkan bekalnya. Ya. Untuk itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal, di antara amalan yang bisa kita lakukan, amalan itu ringan, tetapi nilainya besar luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Ustadz, kalau membaca Quran itu saya itu susah, ya, karena baca saya itu nggak lancar, ya. Mata saya itu kalau untuk baca mushaf itu sudah beruwet, nggak jelas, nggak kelihatan cetha, ya. Saya kalau nggak megang mushaf tuh saya nggak bisa baca, pripun, gitu ya. Maka kita ketika kemudian ingin terus lisan kita itu basah dengan Quran, ya, solusinya adalah kita baca ayat-ayat yang kita semuanya sudah hafal. Ya. Bapak Ibu, Al-Fatihah hafal napa mboten? Hafal. Al-Ikhlas hafal napa mboten? Hafal. Al-Falaq hafal napa mboten? Hafal. An-Nas hafal napa mboten? Hafal. Semuanya hafal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dibaca surah Al-Fatihah, surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin binnas. Kapanpun. Ya. Berapa kali? Silahkan, sebanyak-banyaknya. Yang penting baca, Iqra, tilawah, basahi terus lisan kita itu dengan tilawatul Quran, dengan baca Quran. Insyaallah dengan bacaan Quran itu ringan, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa besarnya. Ya. Membaca Al-Qur'anul Karim akan menjadikan hati kita itu tenang. Membaca Al-Qur'anul Karim akan menjadikan diri kita itu menjadi lebih sehat. Membaca Al-Qur'anul Karim akan menjadikan diri kita itu lebih bahagia. Membaca Al-Qur'anul Karim akan menjadikan lisan kita itu ringan ketika nanti sakaratul maut, ya, mudah lisan kita itu untuk mengucapkan kalimah thayyibah, mengucap la ilaha illallah. Kalau lisan kita ini sering kita gunakan untuk tilawah. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu mungkin sering sekali mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, nah, satu huruf Al-Quran dari Al-Quranul Karim, ya, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan.
Satu huruf Al-Quran, satu kebaikan. Dilanjutkan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun harfun. Lam juga satu huruf, wa mimun harfun. Dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berarti ada 3 huruf yang kita baca. Dikalikan 10, 30. Itu baru baca alif lam mim. Bapak Ibu pernah menghitung berapa huruf dari kalimat atau dari ayat Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf, Pak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Dikalikan 10 berapa, Pak? 190. 190 kebaikan yang akan Allah berikan manakala kita mau membaca Al-Qur'anul Karim. Itu baru baca bismillah. Ya. Jadi bayangkan ketika kemudian kita itu membacanya enggak hanya bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah misalkan dari basmalah sampai waladdallin. Sampai selesai. Satu suratul Fatihah ada ratusan huruf yang kita baca, maka segitu banyaknya pahala yang kemudian akan Allah berikan kepada kita. Ringan sekali. Tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Apalagi kalau kemudian kita itu bacanya lancar, bacanya bagus, ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir baca Qur'annya, lancar bacaannya, bagus bacaannya, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Dan orang-orang yang baca Qur'an dan bacaannya itu terbata-bata. Jadi Bapak Ibu kalau baca Qur'annya itu masih grotal-gratul, terbata-bata, ada kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Bacanya grotal-gratul, falahu ajran. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya, 2 pahala. Pahala kita baca Quran, pahala karena kita itu kesulitan baca Quran. Jadi nek panjenengan kita baca Quran kok masih susah, masih grotal-gratul, jangan khawatir, pahalane double. Ya, 10 dipeng 0, dipengke 2, dikalikan 2. Maca bismillahirrahmanirrahim dikalikan 2, 190 dikali 2. Berapa Pak, Bu? 380. Kemudian ditambah lagi dengan keutamaan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ketika dia itu melakukan satu amal soleh, maka dia itu seperti melakukan 10 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka kalau dihitung-hitung Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang bisa kita jadikan rutinan dan itu menjadi akselerasi amalan kita, mungkin dosa kita itu terlampau banyak luar biasa,
tak terhitung, maka di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah mendawamkan diri untuk tilawatul Quran. Siap Bapak Ibu? Tidak harus megang mushaf, tidak harus bawa mushaf. Kalau misalkan kita lagi naik kendaraan, ya, daripada naik kendaraan bengong, monggo kita waos Quran, kita baca Quran, ayat-ayat yang sudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas misalkan kita baca, ya, sudah selesai Al-Ikhlas, bingung mau baca surat yang lain, Al-Ikhlas lagi diulang, tidak apa-apa, pahalanya terus akan mengalir, dan lisan yang kemudian dia dawamkan, dia istiqomahkan untuk tilawatul Quran, maka insya Allah akan mudahkan lisannya ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, tetapi permasalahan kita sekarang, banyak kaum muslimin itu yang belum mendapatkan hidayah untuk baca Quran. Banyak kaum muslimin itu yang kemudian masih merasa aku urung iso maca, wis penting aku ngibadah, ora maca ya ora apa-apa. Ya. Banyak kaum muslimin yang kemudian belum mau untuk belajar, ya, belum mau untuk belajar. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini itu pernah diwanti-wantikan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1700-an tahun yang lalu. 1300-an tahun yang lalu baginda Nabi itu pernah ngadu sama Allah. Aduan ini termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Rasulullah pernah wanti-wanti bahwasanya akan ada orang di antara umatnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan meninggalkan Quran, hijrah dari Quran menuju yang lainnya, ya. Orang yang kemudian tidak dekat sama Quran. Kemudian para ulama mufassir, ya, menyebutkan atau menafsirkan ayat ini, siapakah mereka yang meninggalkan Al-Quran? Di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang enggan untuk baca Quran. Maka menjadi pertanyaan besar di dalam hati kita semuanya, dalam diri kita semuanya, apakah kita ini termasuk dari orang-orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah tadi? Kalau kita termasuk, segera bertaubat kepada Allah, segera mendekat kepada Allah, segera kita sadar untuk kemudian mendawamkan diri untuk tilawatul Quran. Siap napa mboten Bapak Ibu? Fakta yang sangat mencengangkan di Indonesia, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya. Dari Dewan Masjid Indonesia bersama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta
melakukan survei di beberapa provinsi di Indonesia, kurang lebih 20 provinsi. Diambil sampel kaum muslimin, didapati di sana masih mayoritas kaum muslimin, ya, kaum muslimin itu buta dari huruf Quran. Mayoritas kaum muslimin apa? Buta dari huruf Quran. Dan ini akan menjadi problem yang besar jamaah yang dimuliakan Allah kalau kemudian kita tidak menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk dekat sama Quran. Ya. Kita sebagai orang-orang beriman, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya, dan diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka diantara konsekuensi iman kita kepada Al-Quranul Karim adalah bagaimana kita mau membaca Quran. Ya. Membaca Quran. Bagaimana kita mau menguatkan akidah kita, bagaimana kita mau menguatkan iman kita kalau kemudian kita ini jauh dari Quran. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim, kenapa kemudian mereka itu punya roh yang luar biasa? Karena roh mereka, kekuatan mereka sumbernya dari Quran. Orang-orang keren pada zaman dahulu dan di zaman sekarang, ya, roh yang tertanam di dalam dirinya itu adalah roh Quran. Kalau Quran ini tidak tertanam dalam hati kita semuanya, terus bagaimana kemudian kita ingin menjaga keimanan kita? Maka kemarin kita mendengar di media sosial ada salah seorang kiai, beliau inisiator kemakmuran masjid, ya, beliau adalah ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir ASP Allahu Yarham. Beliau itu ternyata adalah orang di balik, ya, munculnya atau terbitnya buku Iqra. Buku apa? Iqra, belajar baca Quran. Ya. Beliau berawal dari mengikuti seorang misionaris. Ya. Ketika diikuti, kenapa kaum muslimin ini hanya dengan iming-iming Indomie, iming-iming sembako, kemudian beralih imannya murtad, berpindah kepada agama yang lain. Kenapa kok bisa selemah itu? Ya. Kemudian beliau menyimpulkan salah satu solusi, salah satu cara agar kemudian umat ini kuat imannya adalah mengenalkan huruf-huruf Quran kepada masyarakat. Sehingga kemudian beliau datang kepada Kiai Haji As'ad Humam. Kemudian beliau meminta kepada sang Kiai Haji As'ad Humam, wahai Kiai, tolong buatkan metode baca Quran yang mudah untuk kemudian diajarkan kepada masyarakat. Akhirnya beliau menulis metode cara baca Quran yang kita mengenal sekarang ini dengan metode Iqra. Memang ketika seseorang itu belajar Iqra, banyak yang kemudian ini kok belajar baca Iqra kok bacaannya nggak fasih. Ya. Memang tujuannya Pak Kiai ketika mengajarkan Iqra tidak muluk-muluk untuk kemudian menjadikan umat ini fasih baca Qur'annya. Enggak. Yang terpenting umat ini enggak buta dengan huruf Quran. Yang penting umat ini terselamatkan akidahnya. Maka munculnya buku Iqra itu adalah untuk menyelamatkan akidah umat. Quran, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran. Maka monggo ini menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang tadi diwanti-wanti oleh baginda Nabi? Apakah kita termasuk orang yang tadi disurvei oleh Dewan Masjid Indonesia dan juga PT IKI Jakarta tentang keadaan kaum muslimin,
hubungan mereka dengan Quran, dan ternyata mayoritas kaum muslimin itu masih banyak yang buta dari huruf Quran. Ini menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid, sholat berjamaah, hadir majelis ilmu. Panjenengan bisa mendengar nasihat-nasihat ilmu. Ketika ini kita jadikan bahan perenungan, kemudian kita tumbuhkan kesadaran dalam diri, kita munculkan bismillah ya Allah, mulai detik ini lisanku harus basah dengan bacaan Quran. Ya Allah, saiki aku plegak-pleguk maca Qur'ane, sesuk aku sinau, aku pengen lancar maca Qur'ane. Ya Allah, aku duwe anakku kudu dadi wong sing cedhek karo Quran. Ya Allah, aku pengen sedulur-sedulurku cedhek sama Quran. Ya, dimunculkan. Bapak-bapak ketika punya putra kecil, ya, diajari untuk kemudian baca Quran. Ya, ibu-ibu yang punya cucu misalkan diperdengarkan lantunan bacaan Quran. Diajari untuk membaca Quran. Ya, kita munculkan kesadaran itu dan kita berjuang bersama-sama. Kita perbaiki ya keadaan kita, keadaan umat ini dengan cara kita memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Insya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hubungan kita kepada Quran ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan dalam hati kita ketenangan. Karena bacaan Quran termasuk zikir yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Ya, siap nih Bapak Ibu nggih? Bismillah. Ya, mulai detik ini ya Allah, saya berjanji ya Allah, saya akan istiqomah baca Quran. Kita nggak ada waktu megang mushaf, nggak ada waktu untuk kemudian buka mushaf, buka handphone Quran Android. Tidak jadi alasan. Kenapa? Karena kita hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari Quran, dan kita bisa membaca Al-Fatihah kapanpun dan dimanapun. Kita hafal Quran surah Al-Ikhlas, kita hafal Al-Falaq, kita hafal Al-Nas, kita hafal Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, dan lain sebagainya. Kita bisa baca Quran kapanpun, dimanapun. Jadikan Al-Quran itu wiridan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akselerasi amal, yaitu dengan membaca Al-Quranul Karim. Jangan ditinggalkan. Jangan tinggalkan. Syukur Bapak Ibu kalau kita mau menjadi bagian dari para penghafal Quran. Ya. Jadi orang yang hafal Quran itu luar biasa nikmat. Nah, seperti imam kita Ustadz Istihsan itu, Masya Allah, beliau itu sehari untuk membaca 5 juz itu ringan. Kenapa? Karena sudah hafal. Panjenengan kalau baca 5 juz kira-kira abot napa enteng, Pak? Ibu berat napa mboten, Bu? Botat 5 juz. Wong sak juz wae abote rame ramo. Berat nggih. Bagi Ustaz Istihsan baca 5 juz itu sesuatu hal yang ringan. Kenapa? Karena sudah hafal. Dan ketika membaca 5 juz itu hanya membutuhkan waktu yang singkat gitu ya. 1 juz Ustaz Istihsan baca paling butuh waktu hanya sekitar 20 sampai 30 menit. Kenapa? Karena hafal, lancar. Ya, mushaf itu hanya dipegang kalau ada ayat-ayat yang rada-rada lali jadi ingat gitu ya. Yang lancar itu enggak pegang mushaf sambil duduk mantuk-mantuk moro-moro sak juz. Duduk mantuk-mantuk moro-moro 2 juz. Duduk mantuk-mantuk turu.
Duduk mantuk-mantuk 3 juz, duduk mantuk-mantuk 5 juz, selesai pulang ba'da subuh sampai jam 7, 5 juz dibaca. Kenapa? Hafal. Maka orang-orang yang hafalin Quran itu luar biasa. Ya. Kenapa? Karena lisannya itu dibasahi dengan Quran. Harus murojaah, harus menjaga hafalan. Prosesnya ngafal saja perlu diulang-ulang puluhan bahkan ratusan kali. Ya. Pernah ada seorang santri itu datang kepada Kiai Syihabuddin, Ustadz Syihab. Ustadz, mohon arahan, mohon nasihat gimana cara ngafal Quran itu biar mudah. Kata beliau, ojo dihafalno. Terus gimana Ustadz kalau nggak dihafalkan? Woconen, ya, bacanen. Lah berapa kali Ustadz dibacanya? Dibaca 40 kali. Ya. 40 kali Ustadz? Iya. Dibaca 40 kali. Ya, satu halaman tuh dibaca 40 kali. Engko nek wis 40 merorene neh. Ya, dibaca 40 datang. Ustaz, sudah tak baca 40 kali, tapi belum hafal Ustaz. Ya balenono maneh ping 40. Gitu. Ingat. 40 maneh Ustaz. Iya. Engko nek wis rampung 40 rene maneh. 40 kali udah selesai datang lagi. Piye wis hafal dong? Belum Ustaz. Ya tambahi ping 40 maneh. Sampai kemudian yang ketiga itu datang, Ustadz saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Ya berarti kowe awakmu nek pengen ngafal sak halaman waconen ping 120. Wah, 120. Wah, 120. Wah, abot Ustadz. Ya memang berat gitu ya. Tapi biasanya itu di awal-awal saja, ya. Ya kalau santri-santri ini ngafalin Quran di awal memang berat. Ibarat pisau itu kalau diasahnya baru sebentar, belum landep, yo buat motong daging susah. Tapi nanti kalau sudah diasah terus, diasah sampai lincip banget, tajam banget, maka insya Allah untuk motong daging itu ringan. Orang-orang yang ngafalin Quran itu awalnya berat, ya, awalnya berat. Tapi kalau dicoba, dilatih terus menerus, insya Allah akan top chair. Sekali duduk itu ya dari jam 6 sampai jam setengah 7 atau jam 7 sudah dapat satu halaman. Bahkan bisa lebih. Tapi kalau baru awal ngafal ya mungkin butuh waktu 2 jam, 3 jam untuk ngafalin satu halaman. Dan itu memang proses dari menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang ngafalin Quran, ya, mereka memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita apal Quran ya ora akeh, tetapi kemudian kita pengen mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang sama, pahalanya sama dengan orang-orang yang hafal Quran, apakah bisa? Bisa. Gimana caranya? Caranya adalah kita apa Pak? Kita membantu atau memfasilitasi saudara-saudara kita supaya menjadi penghafal Quran. Ini cara nikmat luar biasa. Kalau Pak Yai itu menyampaikan, ibu-ibu nek panjenengan boten gadah putra hafid Quran, nek pengen gadah solusine satu, jenengan golek mantu sing hafid Quran. Anake ora tau dipondokno, moro-moro duwe anak hafal Quran. Kenapa? Karena punya menantu hafid Quran. Ya. Bapak Ibu kalau kemudian ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala yang sama, ya. Di antara yang kemudian bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mensupport, kita memberikan fasilitas, kita memberikan dukungan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghafalkan Quran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza
barang siapa yang membiayai seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala jihad. Ya. Barang siapa yang membiayai orang untuk menghafalkan Quran, maka dia akan mendapatkan pahala penghafal Quran. Menuntut ilmu syar'i, mungkin kita tidak bisa menghafalkan mutun-mutun ilmiah, tidak bisa menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan ilmu-ilmu syar'i, tetapi ketika kemudian kita memberikan fasilitas support, membiayai orang-orang yang belajar, orang-orang yang ngafalin Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama, ya, mendapatkan pahala yang sama. Dan menyebarkan ilmu, belajar, ini merupakan jihad yang paling utama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya menyebarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, menegakkannya merupakan jihad yang paling utama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akselerasi selanjutnya ketika kemudian kita ingin menyiapkan bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian kita memplot, ya, sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta yang kemudian Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk fisabilillah. Maka dengan itu pahala akan terus mengalir. Ya. Misalkan kita bangun masjid, kita bantu untuk kemudian memakmurkan masjid, panjenengan berinfak, bersedekah untuk masjid misalkan, gitu ya. Di masjid itu digunakan untuk sholat, di masjid itu digunakan untuk tilawatul Quran, di masjid itu digunakan untuk tahajud. Ketika panjenengan di rumah ongkleng-ongkleng, ora tahajud, ora maca Qur'ane gur sithik, tahajud ya jarang-jarang, zikir ya nek eling tok, gitu ya. Ketika orang beribadah, ya, menggunakan fasilitas yang kemudian kita ikut andil dalam menyiapkan fasilitas itu, maka insya Allah kebaikannya pun akan sampai kepada kita. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita mulai harus memikirkan itu, karena ajal itu nggak ada yang tahu. Ajal benar-benar nggak ada yang tahu. Kemarin ada sahabat kami, umurnya masih muda, 33 atau 34 tahun, ya, masih muda, seorang olahragawan, suka sepedaan, suka jogging, suka main futsal, sehat banget, seorang dokter spesialis anestesi, baru lulus, ya, sehat meger-meger, gitu ya. Mungkin nggak ada yang mengira kalau dia itu umurnya tidak panjang, gitu ya. Di bulan Ramadan kemarin, hari terakhir di bulan suci Ramadan, dia habis jaga di rumah sakit. Dia pulang dari Wonogiri menuju kota Klaten. Sore-sore karena itu puasa terakhir, pengen buka puasa bareng keluarganya. Naik motor ngebut, di tengah jalan kecelakaan, dan ketika kecelakaan dia meninggal
dunia. Semua orang kaget. Usianya masih muda. Usianya masih muda. Jadi kematian itu datang tidak memandang usia. Belum tentu yang muda-muda itu usianya akan atau masih panjang, belum tentu. Yang sampun sepuh belum tentu kemudian usianya tinggal sebentar, belum tentu. Kita nggak ada yang tahu. Ada orang yang usianya sampai 115 tahun. Ya. Ada yang orang usianya baru 2 bulan meninggal dunia. Ada usia 10 tahun sudah meninggal, 20 tahun sudah meninggal, 30 tahun sudah meninggal. Banyak sekali. Di puskesmas itu kalau ngobrol dengan istri itu, karena istri kerja di puskesmas itu, cerita itu sekarang itu anak-anak muda yang sudah kena penyakit darah tinggi itu di mayoritas itu di usia 30-an tahun gitu ya. Jadi usia 20-30 tahun itu udah kena darah tinggi. Kolesterol tinggi, darah tinggi, ya ada yang kemudian asam urat dan lain sebagainya di usia-usia muda. Di usia-usia muda. Ya. Kita nggak ada yang tahu ajal kita kapan datangnya, maka monggo kita mulai memikirkan kira-kira bekal apa yang kita siapkan ya, untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya tadi yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, akselerasi amalan yang ringan untuk kemudian dilakukan, tetapi kemudian akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pembaca Quran ya, menjadi pembaca Quran, atau kemudian kita menjadi orang-orang yang mensupport orang lain untuk melakukan amal soleh. Di antaranya adalah kita mensupport kegiatan-kegiatan Islam. Kita support anak-anak para penghafal Quran. Kita support ya orang-orang untuk kemudian nyaman berjamaah di masjid. Kita buat kemudian orang itu cinta kepada masjid. Kita buat orang itu semakin senang datang kepada masjid. Itu jihad kita ya. Insya Allah ketika kita berjuang di sana, orang yang hafal Quran kebaikannya pun akan nular kepada kita. Orang yang berjamaah di masjid, zikir di masjid, akan kemudian pahalanya datang kepada kita, walaupun kemudian kita tidak melakukan amalan-amalan itu semuanya. Bahkan sampai ajal kita datang pun pahalanya akan terus mengalir. Bayangkan Pak Bu ya, jangan kalau kemudian Allah berikan kemudahan rezeki, jangan cari kira-kira siapa ya anak yatim misalkan, kayaknya kok potensi ya, diambil. Nah, kowe mondoo tak biayai ya, mondoo tak biayai sampai rampung. Kemudian anak itu berangkat ke pondok pesantren, dia belajar agama, dia menghafalin Quran. Yang awalnya nggak bisa baca Quran atau baca Qurannya masih kurang baik, setelah dia mondok bacaannya baik, hafalannya 30 juz ya. Ulum syar'inya dia belajar hadis, dia belajar adab, dia belajar akidah, dia pelajari dengan baik. Panjenengan nggak pernah ngafalin Quran, nggak pernah memperdalam ilmu syar'i sampai dalam banget, tapi karena panjenengan membiayai orang yang ngafalin Quran, pahalanya insya Allah akan mengalir kepada panjenengan. Bayangkan kalau anak yang panjenengan didik tadi menjadi orang yang mensyiarkan Quran, akhirnya dia menjadi pengajar Quran, dia ajarkan Quran itu kepada umat. Ada 100 murid misalkan dia didik menjadi para penghafal Quran semuanya. Bayangkan 100 murid yang dia didik itu pahalanya akan mengalir kepada anak yang panjenengan biayai.
dan akan mengalir pula kepada panjenengan yang membiayai, padahal panjenengan tidak pernah ngafalin Quran 30 juz. Luar biasa nombotan Pak Bu. Ya. Maka kita kira-kira peluang apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ustadz nek biayai koyo ngono ya aku abot Ustadz. Kita cari yang ringan-ringan mawon. Ya, kita cari yang ringan-ringan mawon. Misalkan yang enggak harus 4 tahun memberikan beasiswa, membiayai anak untuk kemudian selesai sampai pendidikannya. Mungkin kita bisa membantu orang mewakafkan mushaf Al-Qur'an misalkan. Atau kemudian kita ikut memakmurkan masjid misalkan, kita sisihkan harta kita untuk memakmurkan masjid misalkan. Atau kemudian kita datang ke pesantren-pesantren yang kemudian sedang membutuhkan donasi atau tali asi dari kita semua, atau kemudian bantuan dari kita sisihkan harta kita untuk pembangunan pesantren misalkan. Sekecil apapun jamaah, sekecil apapun itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan amalan-amalan ringan, jangan remehkan amalan-amalan kecil, ya. Sebab banyak amalan-amalan kecil itu justru bisa menyelamatkan seseorang itu ketika dia nanti di alam barzakh. Justru amalan-amalan dia itu yang terlihat ringan justru akan bisa menyelamatkan dia ketika dia di hari kiamat. Ya. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Seseorang yang kemudian kisah pertama ini adalah dari sebuah hadis seseorang yang istiqamah membaca Quran surah Al-Mulk. Quran surah apa? Al-Mulk. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan, ketika seseorang ini didatangi oleh malaikat, ingin dimintai pertanggungjawaban, pokoknya ingin dipersulit kehidupan dia di akhirat, kemudian datang itu Quran surah Al-Mulk. Al-Mulk datang memberikan pembelaan. Apa pembelaannya? Wahai malaikat, ini fulan dulu di dunia itu sering baca Al-Mulk. Ya. Aku enggak terima nek fulan ini yang di dunia sering baca Al-Mulk kok kemudian sekarang kamu persulit. Aku enggak terima. Ya. Akhirnya Quran surah Al-Mulk ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku bagian dari Al-Quran tidak bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang dulu di dunia itu membacaku, maka jangan jadikan aku bagian dari Al-Quran. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Quran surah Al-Mulk. Ketika Al-Mulk ini dibaca oleh seorang mukmin, maka akan menjadi penolong di hari kiamat, akan menjadi penghalang dia terhadap neraka. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca Quran surah Al-Mulk di waktu malam, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Kemudian kisah yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang kemudian bagi kami sangat menginspirasi luar biasa. Kisahnya Dr. Tunjung Suharso, pendiri Ma'had Ishkariman, yang beliau dulu membangun Ma'had Ishkarima, ya. Kemudian dari Ma'had Ishkarima yang beliau support di awal, akhirnya kemudian membuahkan hasil yang luar biasa. Dari Ma'had Ishkarima lahir para kader-kader hufadzul Quran, para penghafal-penghafal Quran, para pendakwah-pendakwah Quran, para pejuang-pejuang Quran. Ya. Di akhir hayat beliau itu mendapatkan julukan dari kami para santri-santrinya, dari alumni-alumni, dengan sebutan
ya abal huffaz, wahai bapak penghafal Quran. Padahal beliau bukan seorang penghafal Quran. Beliau bukan seorang penghafal Quran, tetapi kemudian Allah muliakan. Karena apa? Karena beliau memuliakan para penghafal Quran. Beliaulah yang kemudian mengawali dakwah Quran di Ma'had Ishkarimah. Beliau yang mensupport Ma'had Ishkariman. Namanya harum di tengah-tengah masyarakat. Dan dari perjuangan beliau kita bisa merasakan bagaimana kemudian di Indonesia ini banyak ma'ahid Quran, para pendakwah Quran yang lahir dari ma'had yang beliau dulu menjadi muassis, menjadi orang yang kemudian mendirikan ma'had tersebut. Maka bagi kami para alumni, luar biasa kebaikan seseorang ketika kemudian mungkin ya kita belum bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ngafalin Quran. Untuk membaca Quran 5 juz per hari itu belum mampu. Untuk untuk meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam baca Quran itu belum bisa, belum mampu. Setidaknya kita bisa mensupport orang-orang yang kemudian dia mampu, dia bisa dekat bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan akhirnya itulah yang kemudian akan menjadi kebaikan yang akan nyampe kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya di dalam beramal salih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang hidup bersama dengan Quran, hidup cinta dengan Quran, mati bersama dengan Quran, dan kelak di yaumil qiyamah Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Datang Quran itu kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Datang Quran itu kepada kita menjadi hujjatun lana wala hujjatun alaina, menjadi hujjah bagi kita semuanya dan tidak menjadi penuntut bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya Allah ya arhamar rahimin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.